You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Benar ya Tuhan, jadilah pada kami bukan seperti yang kami mau, tetapi seperti yang Kau mau, Kau ingini ya Tuhan. Kami hanya hidup satu kali, dan dalam hidup kami yang hanya satu kali ini, kami rindu, kami boleh mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sejak masa muda kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kalau kami kembali diberi kesempatan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon, ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, dan tolong kami boleh meresponi firman-Mu dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Baik, saya bersyukur kembali boleh sharing firman Tuhan dalam sesi yang kedua ini, hari ini ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kasih yang mengubahku. Dan saya akan coba mengajak kita juga melihat, kalau kalian ada yang bawa Alkitab, kita lihat dulu ya, Roma 6 ayat 23 tadi. Yuk kita lihat sama-sama. Sudah kelihatankah? Roma 6 ayat 23. Nah, tadi benar yang Kak Suci bilang ya. Tadi Kak Alex hanya ajak kalian baca Roma 6 ayat 23 bagian A. Sekarang kita lihat. Karena Roma 6 ayat 23a itu berita duka cita terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apa sebenarnya yang merupakan pandemi? Nah, ini kalau sedikit refleksi tentang pandemi ya. Kalian suka berpikir begini, sin is the real pandemic. Dosa itulah pandemi yang sesungguhnya. Kita baca dulu Roma 3, 23 ya. Coba lihat Roma 3-nya sebentar sebelum ke Roma 6. Itu ayat terkenal juga. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa? Semua orang. Kalau dibilang COVID itu pandemi, benar juga kan? Tapi karena kalau kita perhatikan, karena terjadi di banyak tempat. Tapi ingat, tidak semua orang kena COVID. Benar nggak? Tapi kalau bicara dosa, siapa yang bisa bilang dia nggak berdosa? Actually, sin is the real pandemic. Karena itu melanda semua orang tanpa kenal batas umur. Jadi satu waktu saya ingat ya, ada cerita setelah KKR. Ada satu anak dilayani. Lalu kakaknya bilang begini ya. Coba baca Roma 3 ayat 23. Lalu adik itu mulai baca. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian kakaknya bilang gini ya, karena kakaknya mau adiknya menghayati. Sekarang kamu ganti. Ganti semua orang dengan saya. Coba baca ulang. Ganti semua orang dengan saya. Lalu adik itu mulai baca. Roma 3, 23. Karena kakak telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya ganti dengan saya supaya dia lebih menghayati ya. Tapi waktu saya dengar cerita itu, dan itu kita benar ya. Siapa yang berdosa? Kakaknya berdosa nggak? Berdosa. Yang dilayani berdosa nggak? Berdosa. Itulah natur dari dosa. Dosa melanda semua umat manusia. Apa akhir dosa? Roma 6, 23. Kita lihat ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Perhatikan, kalau ada di Alkitab kata tetapi, itu penting. Ya, mana yang lebih penting sih sebenarnya, sebelum tetapi apa sesudah? Sudah ya biasanya. Dia cantik, pintar, kaya, tapi sudah meninggal. Dengerin ya, belakangnya penting itu. Ya, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya tadi Alex bilang, dosa menjadi realitas semua manusia. Tetapi buat kita yang percaya, perhatikan, maut bukan cerita terakhirmu. Maut bukan cerita terakhirku. Karena kita kenal Yesus di kayu salib. Dia memberikan jalan keluar atas dosa. Sehingga maut bukan cerita terakhir orang percaya. Amin. Tetapi hidup yang kekal. Nah, kalau lihat salib, kita selalu membayangkan kasih Allah yang besar. Nah, teman-teman, udah lihat ayat tadi ya? Masih ingat ya? Coba baca sama-sama. 1, 2, ya. Yang lama? Masih hafal ya? Good. Jadi saya harap kita ingat ayat ini, bahwa hidup yang baru sudah kita miliki. Kalau bicara hidup lama, itu hidup di dalam dosa. Akhirnya tadi, maut. Perhatikan gambar ini. Ada yang pernah lihat nggak gambar ini? Sebelumnya. Pertama kali Kak Alex lihat gambar ini waktu ngisi remaja di salah satu gereja. Awalnya bingung juga, ini gambar apa begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian googling, itu keluarnya judulnya Peter Drowning. Di Google ada tuh, Petrus tenggelam. Saya waktu lihat begini ya, jadi sebenarnya ini sudut pandangnya Petrus, teman-teman. Petrusnya lagi tenggelam. Bayangin Petrus lagi tenggelam, lalu dia lihat ke atas. Nah, di atas air ada siapa? Ada Tuhan Yesus lagi mengulurkan tangan. Jangan pikir ini Yesus yang tenggelam ya, jangan salah ya. Jesus drowning, no. Peter drowning. Petrus tenggelam. Waktu saya membayangkan ini, benar ya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau engkau dan saya bisa selamat dengan usaha kita sendiri, ada yang bilang gini, bisa kok selamat, upah dosa maut, tapi kita bisa selamatkan dari dosa. Bagaimana caranya? Lakukan amal. Kalau kamu bisa selamat karena amal, siapa juru selamatnya? Kamu dong yang beramal. Ya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ, the God solution for our sin. Jadi kalau lihat ini ya, saya suka kumpul gambar ya, karena gambar itu speaks 1,000 words gitu ya. A picture speaks 1,000 words. Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Cari di mana nih? Keyboard S-nya 2 begitu ya. Jadi ini bicara tentang Yesus menjadi jalan keselamatan kita. Nah, sekarang mari kita ngertinya gini ya teman-teman ya. Apa yang Yesus lakukan? Kalau dosa membawa kita kepada maut, apa sih yang Yesus lakukan sehingga kita bisa beres dari dosa karena percaya kepada Dia? Nah, saya kasih judulnya begini saja, biar gampang ya. Kristus memberi hidupnya. Di mana itu? Paling tidak kita lihat yang luar biasa di kayu salib. Roma bicara tentang Yesus yang menebus. Tapi ayat Yohanes 3:16 ini, karena tema kita hari ini bicara kasih yang mengubahku. Mari kita baca sama-sama ya. Ini juga harusnya hafal ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, ya. Hafal ya. Teman-teman, begini ya, Kak Alex mau cerita sedikit. Kenapa gereja pilih simbolnya salib ya?
Kenapa gereja pilih simbolnya salib? Kira-kira di abad ke-5, gereja baru memakai salib menjadi simbol yang universal. Sebelumnya kan pernah yang iktus ikan itu ya. Karena iktus itu singkatan dari Yesus Kristus anak Allah. Kira-kira begitu. Dalam bahasa Yunani. Nah, gereja memilih salib jadi simbol. Apa sih yang menarik tentang salib ini? Kalau kalian pikir-pikir, salib ini kan adalah hukuman mati pada zaman itu. Sekarang kita jadiin kalung. Coba, di gereja simbolnya salib ini kan alat hukuman mati. Sekarang alat hukuman matinya apa? Apa alat hukuman mati zaman sekarang? Tembak. Bayangkan kalau di gereja ini simbolnya pistol. Terus kamu pakai pistol gitu ya. Gitu ya. What's so special about this cross? Apa yang begitu luar biasa dari salib ini? Karena kalau kalian perhatikan, waktu bicara dua hal. Waktu bicara dosa, salib menunjukkan betapa mengerikannya dosa. Sampai-sampai bayarannya harus salib. Tetapi di sisi lain, salib yang sama bicara betapa luar biasanya kasih. Maka di salib inilah kasih Allah dan juga keadilan Allah bertemu. Teman-teman, kenapa Yesus bisa jadi juru selamat kita? Karena dia tidak berdosa. Dia Allah yang jadi manusia. Lihat, manusia jatuh dalam dosa karena manusia mau jadi Allah. Tetapi Allah selamatkan kita. Dia Allah, dia jadi manusia, menyelamatkan engkau dan saya. Dia lahir, dia hidup, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia janji akan datang kedua kali. Kalau kalian perhatikan apa yang Yesus alami dalam kematiannya. Mendahului kematian, dia harus dicambuk. Betapa perihnya. Kalau kalian lihat cambuknya Romawi itu ujungnya itu tajam ya. Kalau orang dipukul itu pasti nancep ke daging, ditarik, sakit luar biasa. Seorang penafsir bilang, kata yang dipakai di Alkitab cuma kata Yesus disesah, tapi disesah itu ini. Disesah itu ini. Satu kata dipakai. Orang dituliskan Yesus disesat, tapi sebenarnya penyesalan itu sangat-sangat menyakitkan. Sampai-sampai punggung orang yang disesat biasanya jadi bubur. Dan kemudian dia sampai harus memikul salibnya sendiri. Teman-teman, waktu saya perhatikan, kalian tahu gak kenapa bukan cuma Yesus yang pikul salib ya? Ternyata ini kebiasaan waktu itu. Orang yang mau disalib harus memikul salibnya, mengambil rute yang paling jauh. Jadi bukannya shortcut gitu ya, jalan tol gitu ya, enggak. Jalan salib itu jalan yang memutar jauh untuk menjadi tontonan bagi banyak orang. Menunjukkan kalau kamu lakukan dosa yang sama, kamu akan mati seperti ini. Makanya Yesus harus memikul salib dengan tubuh yang sudah seperti itu. Sampai di tempat penyalipan, dipaku. Dan ini semua dia tanggung demi engkau dan saya. Dia memberikan hidupnya. Saya simpulkannya begini aja ya. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Makanya kalau kita mengerti penebusan ini, baru kita lihat lagi salib. Ketika engkau dan saya menikmati dosa lagi, kita seperti menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Gambaran betapa begitu menyedihkan, mengerikan, menyengsarakan yang dia harus tanggung karena kita. Tetapi dia bayar semua itu demi saudara dan saya. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham almarhum, karena saya pikir waktu merenungkan kata-kata ini luar biasa ya. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Tuhan tidak mau engkau dan saya binasa, tapi dia harus bayar dosa. Maka Kristus menanggung dosa supaya engkau dan saya yang percaya kepadanya boleh selamat. Makanya ada kalimat yang menarik ya.
Perhatikan, ini susah diterjemahkan karena ada permainan kata di situ. Tapi kalian anak-anak sekarang Inggrisnya bagus-bagus ya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Bukit Kalvari, tempat Yesus disalib. You want to know about love? Look to the Calvary. Apa yang Allah berikan bagi kita. Bukan buka kamus ya. It's not about the dictionary, but look at Calvary. Makanya kalau anak sekarang bilang, love itu gimana? Anak sekarang langsung gitu ya. Sarangnya gitu ya. Kalau foto ya, love ya. Kurang besar kasus Cini. gitu ya. But do you think this is love? No. This is not love. In the Bible, this is love. You want to know about love? Look at the cross. Dosamu dan dosaku dibayar lunas. Kasih yang luar biasa mengubahkan kita. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan dan janji bagi kemenangan kita. Makanya buat kita sekarang, salib bukan sekadar simbol aksesoris, tapi punya makna yang dalam. Setiap kali engkau dan saya memandang salib, ingatlah betapa mengerikannya dosamu, tetapi juga betapa luar biasanya kasih Allah. Dan karena itu, salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Tadi ingat ya tujuannya apa? Upah dosa, maut. Salib seperti bikin putar balik ya. Tujuannya sekarang hidup yang kekal. Kenapa Yesus bisa jadi juru selamatmu? Karena dia sudah melakukan semua yang perlu untuk engkau dan saya diselamatkan. Dan itulah kasih Allah yang luar biasa. So now what? Teman-teman, saya tulis begini. Sekarang bicaralah bahwa kita hidup bagi Kristus. Kita tidak lagi bicara tentang hidup dalam dosa. Now we live for Christ. Christ died for us. Now we live for Him. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Ayat ini ada di atas ayat tadi. Kita mesti ingat tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat 15-nya. Yuk coba ke Alex saja kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kristus telah mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kristus telah mati. Perhatikan itu, saya garis bawahi ya. Supaya mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Masih ingat tadi? Hidup seperti apa tuh untuk diri sendiri? Dalam dosa. Intinya aku. How do you spell sin? S-I-N. The I in the center. Karena Kristus mati, kita tidak lagi hidup buat diri kita sendiri. Sekarang kita hidup buat siapa? Kita hidup bagi Dia. Teman-teman tidak heran remaja di Amerika, mereka pakai gelang ya. Gelangnya tulisannya WWJD. What would Jesus do? Kenapa mereka pakai gelang itu? Itu sebuah gerakan karena mereka mengingatkan diri. Ini bukan lagi hidupku. Sebenarnya gini ya cara ngertinya. Yesus mati buat kita. Harusnya siapa yang mati? Karena dosa. Kita kan? Sekarang Yesus mati buat kita. Berarti kayak Yesus bilang gini ya, Alex, aku mati buatmu ya. Sekarang hidupmu itu hidupnya siapa? Yesus bilang itu hidupku. Makanya perhatikan, kita mati bagi dosa. Sekarang hidup kita adalah bagi Dia. Remaja di Amerika pakai gelang itu untuk mengingatkan, this is not my life, it's Christ's life. Ini bukan hidupku, ini hidupnya Kristus. Sehingga mereka selalu tanya, what would Jesus do? Kalau temennya ngajak pornografi, kira-kira langsung bayangin, ini hidupnya Kristus kan? Kristus kalau diajak temennya pornografi ikut gak ya? What would Jesus do? Kalau misalnya diajak untuk iri hati gak ya?
What would Christ do? Apa yang Yesus lakukan? Ini hidup bukan lagi aku, tapi Kristus hidup dalamku. Itu lagu sekolah minggu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau tadi di perjanjian lama kita dicipta untuk menggambarkan Allah, sekarang di perjanjian baru kita harus makin mirip Kristus. Ada nggak orang waktu lihat hidupmu, ih Yesus banget sih? Harusnya begitu kan? Karena sekarang saya hidup bagi Kristus, harusnya orang melihat Yesus yang hidup di dalam saya. Nah, Paulus pakai istilah menarik ya. Telah dibayar lunas. Coba perhatikan ayat ini. Ada lagunya kan? Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kadang Alex suka lagu sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, bling-bling. Apalagi? Mulutmu, amin. Itulah hidup kita, bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, itu harus jadi bagian hidup. Kasih itu mengubahkan. Benar-benar mengubahkan. Nah, coba lihat. Kita baca ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ayo, semua yang bisa baca-baca ya. 1, 2, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan ya, hidup untuk kebenaran. Kenapa Kristus mati? Supaya engkau dan saya tidak lagi hidup bagi dosa, tapi hidup bagi kebenaran. Nah, sebentar ya. Oke. Hidup beda dengan dunia. Teman-teman, kalau kalian sudah ikut camp ini, ingat ya, guru-guru sekolah minggu kan gak bisa ikutin kamu terus kemana gitu ya. Tetapi ini yang sudah diberikan ketika kakak-kakak menyiapkan acara ini, meminta kalian untuk hadir, berharap kalian kenal Tuhan Yesus. Karena kerinduannya adalah kalian akan hadir dalam dunia, makin dewasa, makin banyak tantangan. Tapi kamu perlu ingat, kamu manusia baru. Ini bukan aku yang lama. Sekarang aku hidup bagi Kristus. Sejak masa muda kalian hidup bagi Kristus. Saya senang dengan prinsip ikan ya. Teman-teman, katanya ikan itu, ikan yang hidup, seumur hidup akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Kalau semua nyontek, kamu pilihannya apa? Harusnya kamu jadi ikan yang hidup melawan arus. Tapi semua temanku juga begitu. Bukan masalah semua orang, tapi apakah Tuhan mau kamu lakukannya? Makanya belajar prinsip ikan. Ada prinsip kedua nih, ikan yang menarik ya. Ikan walaupun dia ada di laut, dagingnya tetap tawar. Bener ya? Ada nggak yang pergi mancing di laut, pas pulang dapat apa? Dapat ikan asin? Nggak ada. Ikan itu asin karena diasinkan. Itu menunjukkan buat kita bahwa meskipun dunia ini dengan berbagai tantangannya, kalau kalian anak Tuhan, kalian harus berkata, aku hidup berbeda. Ya, cara belajarmu beda, cara bergaulmu beda. Kalau orang bergaul hanya sekedar untuk ngebully teman, bergaul mempermalukan Tuhan, kamu dan saya harusnya bergaul mempermuliakan Tuhan. 2 sesi ini kalian simpulkan ya, biar kalian ingat. 3 hal saya bagikan sebenarnya. Pertama apa? Hidup lama, hidup di dalam dosa. Hidup baru kita alami hanya karena Kristus memberi hidupnya. Dan bagaimana sekarang kita hidup bagi Kristus. Gampang diingat,
Hidup dalam dosa, hidup lama. Hidup baru karena Kristus memberi hidupnya. Karena itu, apa sekarang? Kita hidup bagi Kristus. Makanya respon kita begini teman-teman ya. Ini kan kalian generasi GPS ya. Generasi GPS. Posisi sangat penting, benar ya? Pastikan di mana posisimu. Di dalam dosa kah? Ataukah di dalam Kristus? Bagaimana saya mengalami hidup di dalam Kristus? Langkah pertama paling sederhana. Lihat ke salib itu. Apa yang Yesus berikan bagimu. Maka buka hatimu. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi Kak Alex, saya dari kecil Kristen. Loh, bukan masalah dari kecil Kristen. Kamu sudah pernah buka hati sungguh-sungguh terima Yesus? Banyak orang tahu firman, tapi belum pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima Yesus itu apa sih? Kak Alex kasih 2 gambaran ya, supaya kalian paham. Pertama, terima Yesus itu adalah gambaran orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Emangnya ada yang gak sungguh-sungguh percaya? Banyak juga. Hari Minggu ke gereja, hari lain ke dukun. Jadi siapa yang dia sungguh-sungguh percaya? Siapa satu-satunya Tuhannya dia? Banyak anak remaja juga begitu. Hari Minggu baca Alkitab, hari lain baca bintang minggu ini. Hati-hati kau Capricornus, jangan terlalu dekat sama Pisces. Dia ikan, nanti kau basah. Kalau itu jadi bagianmu, kamu anaknya siapa? Kamu percaya kepada siapa sebagai Tuhan? Kalian juga nonton drama Korea ya, beberapa. Untuk tahu aja apa sih yang ditonton generasi ini gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat gitu ya, banyak yang zombie-zombian gitu ya. Anak sekarang kan suka tuh ya, zombie-zombian. Lalu ada juga anak remaja tau-tau ngomongnya gitu, awas lo karma. Hah, karma? Lu orang Kristen apa orang Korea? Kristen gak kenal karma. Makanya kita mesti bertumbuh dalam kekristenan. Di dalam Kristen gak ada karma. Karma itu untuk orang yang punya konsep kehidupan, hidup itu muter. Linear sirkular. Nah, orang-orang yang melihat hidup sirkular itu biasanya agama-agama yang percaya reinkarnasi. Makanya dia nggak kenal dosa. Dosa itu ada konsekuensinya. Agama-agama yang linear, yang sirkular, kenalnya karma. Karena nggak ada konsekuensi dosa. Karena hidupnya kan muter terus. Sementara Kristen, kita konsep beragamanya linear. Mulai di satu titik, berakhir di titik yang satu. Makanya Tuhan minta pertanggungjawaban. Kalau yang lain nggak ada masalah pertanggungjawaban, hidupnya muter doang kok. Makanya mereka kenalnya karma, kita kenalnya dosa. Orang Kristen, tapi ngomongnya karma. Kadang-kadang saya mikir, siapa Tuhannya ya? Bukannya berarti nggak boleh nonton, tapi kritis. Bahwa saya percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu kayak apa? Nah, kayak gini nih percaya. Berserah sama Tuhan. Orang tua yang baik ya pasti anaknya lompat jadi tangkep ya. Nah ini benar percaya, mempercayakan diri sepenuhnya. Orang yang terima Yesus adalah percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, yang terima Yesus berarti dia bertobat. Tadi nih, hal-hal yang harus ditanggalkan. Tuhan, saya nggak mau lagi ini. Tuhan, saya nggak mau lagi itu. Ini istilah yang dipakai Alkitab. Paulus pakai istilah menanggalkan, bukan meninggalkan ya. Paulus pakai gambaran seperti baju. Ditanggalkan, tapi ada yang dikenakan. Maka miliki hidup yang betul-betul bertobat. Coba kita baca ayat ini. Mazmur 32 ayat 5. Yuk sama-sama. 1, 2, ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni. Ingat, ketika engkau datang mengaku dosamu, Tuhan tidak mempermalukan kita. Ini janjinya. Dia mengampuni kesalahan kita.
Nah, jadi sekarang gimana nih? Kalau kita bicara dalam Tuhan, hidup baru, hidup bagi Kristus, terima Yesus, maka kita tidak lagi terus-menerus berdosa. Kalau ketemu dosa, sin, no. God, yes. Coba, God, telat. Sin, God, jangan salah ya. Sin, yes. God, no, enggak. God, yes. Sin, no. Itu hidup baru. Hidup di dalam Kristus. Jadi ada komitmen untuk berubah. Sesulit apapun hidupmu, ketika engkau percaya pada Kristus, Tuhan janji membaharui kita. Apa yang kalian tulis di sini, kalian tidak akan buka. Kalian yang tahu dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kamu berubah karena kasih itu. Sekarang memberikanmu hidup yang baru. Kalian akan lihat, kalau bisa digelapkan sedikit, saya minta kita lihat video berikut. Ini video yang menggambarkan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Ini orang-orang yang hidupnya diubah. Dibelenggu pornografi, diubahkan Tuhan. Dikecewakan oleh gereja, dibaharui dalam Kristus. Hanya ketika kalian buka hati terima Yesus, maka ada hidup yang baru. Bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi sekarang hidup
bagi Allah. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama datang siang hari ini mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Saya harap kita semua serius di hadapan Tuhan, tidak ada lagi yang saling mengganggu. Izinkan saya siang hari ini sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk engkau jawab. Jawab bukan kepada saya, bukan kepada kakak-kakak sekolah minggu, bukan kepada orang tuamu, tapi jawablah kepada Tuhan yang mengasihimu, yang bahkan memberikan anaknya Yesus Kristus. Kasih yang mengubahkan engkau dan saya. Saat ini saya memberi pertanyaan pertama. Adakah di antara adik-adikku di tempat ini yang hari ini mau ambil keputusan di hadapan Tuhan? Adakah di antara kalian yang untuk pertama kalinya mau buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu? Apakah ada yang berkata, Tuhan, di sini saya. Saya sebenarnya sudah lama ikut Tuhan, orang Kristen, tapi saya belum pernah mengerti sungguh-sungguh apa artinya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tapi hari ini saya mengerti, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Juru Selamat yang lain. Karena itu saya mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Saya mau sungguh-sungguh bertobat, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di sini saya, Tuhan. Kalau ada adik-adikku yang hari ini mau ambil keputusan menerima Yesus pertama kalinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, Kak Alex mau doakan keputusanmu. Mohon waktu yang lain semua tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan. Adakah yang berkata, Tuhan, di sini saya mau buka hati terima Yesus. Angkat tanganmu sebentar, saya mau berdoa untuk engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Kau tidak bisa ambil keputusan untuk orang lain, tapi kau bisa ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Teman-teman yang di Zoom, kalau ini juga keputusanmu, tekan tombol raise hand sebagai simbol Tuhan, ini hidupku. Aku mau buka hati terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang di ruangan ini, apakah ada lagi yang mau ambil keputusan terima Yesus? Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kalian. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan Kak Alex yang kedua. Adakah di antara adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, saya sudah pernah terima Yesus, mungkin ikut kebaktian di sekolah atau di sekolah minggu. Kalian sudah pernah terima Yesus. Bagi kalian yang sudah pernah terima Yesus dalam hidupmu, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama, hidup yang mendukakan Tuhan. Dan hari ini kau dengar sekali lagi cinta Tuhan yang mengubahkanmu. Buat yang sudah pernah terima Yesus, jika engkau ingin hari ini dibaharui, maka saya juga mau mendoakan keputusan teman-teman. Bagi yang sudah pernah terima Yesus dan ingin kembali dibaharui pada hari ini, angkat tanganmu sebentar. Kak Alex juga mau berdoa bagi kalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, yang sudah pernah terima Yesus, kalau kalian baru hari ini terima Yesus, berarti kamu ambil keputusan pertama tadi. Tapi bagi kalian yang mungkin sudah pernah terima Yesus, tapi jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lama, dan hari ini kau membutuhkan bukan lagi terima Yesus, karena kau sudah pernah terima Yesus, kau butuh dibaharui. Angkat tanganmu, saya mau doakan keputusanmu. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Tangan diturunkan. Panggilan ketiga ini adalah panggilan khusus. Sebagaimana Samuel dipanggil Tuhan sejak masa mudanya, maka hari ini saya rindu juga jika Tuhan berkenan ada orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Bagi adik-adikku yang hari ini setelah dengar firman Tuhan, mungkin kamu juga sudah bergumul lama, kamu punya kerinduan. Mungkin teman-temanmu yang lain ingin jadi dokter, ingin jadi orang yang bekerja di bidang IT, di bidang bahasa, di bidang engineering. Tetapi Tuhan panggil kamu secara khusus. Adakah yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan penuh waktu? Menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi guru agama? Makanya Kak Alex katakan ini bukan panggilan untuk semua orang. Tetapi kalau ada yang Tuhan gerakkan dari masa mudamu, kau katakan, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan penuh waktu. Saya mau melayani, menjadi penginjil, pendeta, guru agama, menyebarkan firman-Mu Tuhan kemana-mana. Kalau ada adik-adikku yang punya panggilan khusus ini, Kak Alex mau doakan keputusanmu. Maka pada saat semua tunduk kepala, baik yang di sini maupun yang di Zoom, adakah yang Tuhan panggil untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu? Kamu harus selesaikan sekolahmu, SMP, SMA. Sesudah itu kalau Tuhan pimpin masuk sekolah teologi, dididik jadi hamba Tuhan selama beberapa tahun, dan kemudian Tuhan akan pakai kamu untuk melayani Tuhan di mana Dia berkenan. Kalau ada adik-adik yang Tuhan panggil khusus jadi hamba Tuhan penuh waktu, angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi kamu. Apakah ada yang Tuhan panggil? Saya mau jadi pendeta, penginjil. Kalau ada yang di Zoom juga, puji Tuhan, ada lagi. Kalau Tuhan panggil kamu dalam profesi lain, silahkan. Tetapi kalau Tuhan gerakkan, saya mau melayani Tuhan sejak masa muda, maka Tuhan siapkan kamu jadi pendeta, penginjil, guru agama. Ada lagi? Ada lagi? Angkat tanganmu. Yang di Zoom kalau masih ada, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan beri pengertian bagi keluarga untuk juga boleh merelakan mendidik kamu di dalam menjadi hamba Tuhan. Ada lagi? Sebelum saya tutup dalam doa, apakah masih ada yang Tuhan panggil jadi hambanya penuh waktu? Angkat tanganmu, Kak Alex mau doakan kamu. Tangan diturunkan. Saya minta semua yang tadi ambil keputusan, kita boleh berdiri di tempat. Yang tadi angkat tangan, baik panggilan pertama, kedua, ketiga, silakan berdiri di tempat. Kita sama-sama naikkan refrain dari lagu ini. Kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati, silakan berdiri di tempat. Sama-sama kita yang sudah ambil keputusan hari ini. Cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Taruh tangan kanan kita di dada kita sebagai simbol penyerahan diri kita. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan pada mesbah Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Hari ini di hadapan Tuhan kami mengambil keputusan. Baik adik-adikku yang hari ini buka hati pertama kali terima Yesus, berarti mereka sungguh-sungguh mau percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, serta mau hidup bertobat sungguh-sungguh. Tuhan kuduskan, kuatkan, teguhkan keputusan mereka. Topanglah adik-adikku ini Tuhan, untuk berjalan di dalam Engkau, bukan mengikuti dunia, tetapi sungguh-sungguh ikut Tuhan dan hidup hanya bagi-Mu. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang hari ini dibaharui di dalam Tuhan. Mereka yang sudah pernah terima Yesus, tetapi seiring berjalannya waktu jatuh lagi dalam hidup yang lama, hidup yang mendukakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Kau berkenan membaharui komitmen mereka. Tuhan, peganglah adik-adikku ini di dalam Tuhan, di dalam Engkau, agar mereka sungguh ingat kasih yang luar biasa yang Kau berikan bagi mereka di kayu salib, kasih yang membawa mereka dalam hidup yang baru. Jika ada yang sedang diikat oleh dosa-dosa yang selama ini masih mengikat, begitu menggerogoti kehidupan kami, berdoa, Tuhan, di dalam Kristus ada kelepasan, ada kemerdekaan. Dan kiranya mereka boleh sungguh-sungguh hidup jadi orang-orang muda yang mempersembahkan masa mudanya bagi Tuhan. Dan secara khusus berdoa bagi adik-adik kami. Ada beberapa orang yang Tuhan panggil khusus jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tuhan, perjalanan mereka masih panjang, tapi sebagaimana Samuel dipanggil sejak muda, maka dalam masa muda Tuhan panggil, dan kiranya Tuhan siapkan jalan untuk mereka menguji dan benar-benar melihat apa yang jadi jalan Tuhan bagi mereka. Mereka yang rindu jadi pendeta, jadi penginjil, jadi guru agama, apapun yang Tuhan bukakan bagi mereka, dia akan jadi hamba Tuhan penuh waktu. Kami berdoa, Tuhan, peganglah masa muda mereka untuk sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Dan bagi kami yang lain, yang juga Tuhan percayakan profesi-profesi yang lain, juga kiranya kami boleh menekuninya dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Jadi kesempatan kami bukan hanya mendengar firman, tetapi meresponi firman, mengambil keputusan di hadapan Tuhan di dalam masa muda kami, untuk bukan hidup bagi dunia, tapi kami hidup bagi Kristus. Karena Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang tetap berdiri, kakak-kakak nanti akan mengambil adik-adik untuk, silakan, kita ada waktu berdoa di dalam kelompok. Jadi silakan yang tadi ambil keputusan, kalian yang berdiri nanti akan ikut ke dalam kelompok ya. Mohon minta Kak Suci mungkin bisa menolong pembagian kelompok. Tetap berdiri saja, dengan tenang kita nanti bisa keluar ya.